lebar di atas sana. Orang-orang menjadi enggan untuk sekedar mengunjungi lapangan desa yang hampir seperti gurun karena saking panasnya. Tapi tunggu, sepertinya masih ada seorang pemuda yang ingin mencoba gurun lokal ini. Ia memakai kaos olahraga lengkap. Apa yang akan dia lakukan? Pemuda itu sebut saja Gibran. Ia menyimpan air minumnya di lapang, kemudian mengikat kencang tali sepatunya. Ini kali pertama Gibran datang ke tempat ini seorang diri, karena biasanya ia datang bersama kakaknya Gian. Sebenarnya mereka kembar, lahirnya hanya berbeda 7 menit. Gibran mulai berlari kecil mengitari lapangan. Ia jadi teringat Gian, kakaknya. Mereka kembar, tidak identik. Gian sangat mirip dengan ibunya, meskipun ia laki-laki. Mulai dari alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis, sampai warna kulitnya yang putih pucat. Hanya akan ada satu kata yang terlintas di dalam otak ketika melihat Gian, yaitu tampan. Gibran pun tak kalah tampan. Ia mengambil gen ayahnya 100%. Matanya bulat, bibirnya berisi, warna kulitnya eksotis. Gibran melihat pergelangan tangannya. Ia tersenyum kecil, teringat bahwa warna kulitnya dan Gian jauh berbeda. Kalian tahu senyawa hidrokarbon? Senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Ketika kedua unsur berikatan, maka akan menghasilkan beragam macam energi baru yang tercipta. Begitu juga dengan Gibran dan Gian. Mereka bersama, maka akan ada banyak ide cemerlang yang bermunculan, seakan-akan dunia ada dalam genggaman mereka. Lalu bagaimana jika unsur hidrogen dan karbon tidak berikatan? Unsur karbon dapat mengikat unsur lain dengan beragam cara, sehingga dapat membentuk begitu banyak senyawa yang jumlahnya tidak terhingga. Ya, mirip seperti Gian. Gian punya teman yang banyak. Ia cukup sering pergi bersama teman-temannya yang lain. Rasa percaya diri yang tinggi ditambah dengan visual yang memukau semakin mempermudah jalannya untuk bersosialisasi. Jika Gian adalah karbon, maka Gibran adalah hidrogen. Unsur hidrogen merupakan unsur yang paling sederhana dan paling ringan. Seperti Gibran yang sederhana dan tidak suka sesuatu yang rumit seperti mencari teman mungkin. Jangan lupakan sifat hidrogen yang mudah terbakar, karena Gibran pun termasuk orang yang mudah marah. Sebenarnya Gibran ingin punya banyak teman. Gibran juga ingin bisa jadi orang yang sabar, dan semua itu dapat Gibran lihat dalam diri Gian, kakaknya. Jadi jika ditanya siapa idolamu, Gibran tidak akan menjawab John Dalton si ahli kimia ataupun Albert Einstein si ahli fisika. Hanya satu nama yang menjadi panutannya, yaitu Gian. Sejak kecil, Gibran akan selalu mengikuti apapun yang dilakukan Gian. Gian suka berenang, Gibran pun rajin pergi ke kolam renang. Gian suka membaca, Gibran pun tidak pernah membeli buku. Gian rajin berolahraga, Gibran pun selalu berolahraga di lapangan desa seperti saat ini. Kebiasaan itu pun sampai sekarang masih Gibran lakukan, termasuk menentukan ingin kuliah di mana nanti setelah lulus SMA. Mereka sudah membicarakan hal ini bahkan sejak kelas 10. Hanya fisik saja yang menurun dari sang ayah, tapi darah seni sang ayah pun mengalir deras dalam diri Gibran. Terutama seni musik, Gibran bisa memainkan gitar, piano, drum, bahkan ia pernah ikut orkes bermain biola. Oleh karena itu, Gibran sempat ingin menjadi seorang musisi kelak. Tapi setelah melihat bagaimana kakaknya yang amat sangat suka menonton berita di televisi, membuat kebiasaannya muncul kembali untuk mengikuti apa yang dilakukan kakaknya. Ternyata setelah dilihat-lihat berita yang menonton kakaknya itu adalah berita tentang politik. Dan hal itulah yang bisa menghilangkan kata musisi di dalam hati Gibran. Gian, kakaknya sudah memantapkan hati jika nanti setelah lulus SMA, ia akan daftar ke sekolah kedinasan dengan prodi politik pemerintah karena Gian ingin menjadi seorang politikus. Dan tanpa itu lagi, politik pemerintah di sekolah kedinasan pun menjadi tujuan utama dari Gibran. Masuk ke sekolah kedinasan itu bukan hal mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari otak dan juga fisik. Sejak kelas 10, Gibran dan kakaknya sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Mereka selalu belajar bersama setiap hari. Juga
juga berolahraga bersama setiap hari. Gibran selalu kagum pada kakaknya yang amat sangat bekerja keras agar bisa masuk sekolah kedinasan. Rasanya ia jadi tidak tega seandainya nanti mereka tidak lolos. Gibran berhenti berlari dan mengambil air minum. Padahal ia baru 1 putaran, tapi rasanya sungguh melelahkan. Apakah karena ia hanya berlari sendiri tanpa Gian? Tidak mungkin, kedengarannya sangat konyol. Mungkin kondisi tubuhnya yang agak kurang sehat setelah menyimpan botol minumnya. Gibran kembali berlari. Sekarang Gibran sudah kelas 12 SMA. Ia dan Gian kakaknya sudah mendaftar ke sekolah kedinasan. Seluruh rangkaian tes sudah mereka lakukan dan tinggal menunggu pengumumannya saja. Gibran kira tes masuk ke sekolah kedinasan itu sulit, tapi ternyata jauh lebih sulit, dan di saat seperti ini yang bisa Gibran andalkan hanyalah Gian kakaknya. Hampir saja di tengah jalan Gibran ingin menyerah. Rasanya sungguh sulit, bahkan ia sampai menangis setelah tes psikologi. Saat itu Gian datang mengucapkan kalimat-kalimat penyemangat, juga membuat sebuah perjanjian yang bisa mengembalikan semangatnya kembali 100%. Gian tahu jika kecintaan Gibran pada musik tetap ada, meskipun saat ini Gibran jarang sekali bermain alat musik karena sibuk mempersiapkan tes masuk sekolah kedinasan. Melihat Gibran yang sudah hampir menyerah, memunculkan sebuah ide cemerlang dalam otaknya. Ia meminta Gibran untuk tetap bertahan sampai tes selesai. Jika Gibran dapat melakukannya, maka Gian berjanji akan membeli sebuah gitar dan meminta Gibran untuk mengajarinya. Sedikit bocoran, dari dulu Gibran selalu mengenalkan beragam alat musik pada Gian, tapi kakaknya itu selalu menolak mentah-mentah. Tapi Gibran malah semakin semangat, bahkan sampai saat ini mengajari Gian bermain gitar adalah tujuannya yang kedua setelah masuk sekolah kedinasan. Jadilah setelah acara bujuk-membujuk, Gibran kembali semangat untuk melakukan serangkaian tes yang sempat tertunda. Dulu Gibran senang, sungguh ia sangat senang saat Gian janji akan belajar gitar padanya. Itu terdengar seperti jalan pintas. Ia tidak perlu membujuk kakaknya mati-matian, cukup ikuti tes sampai akhir. Maka kakaknya akan sukarela menyerahkan diri untuk ia ajari sepuasnya. Sampai hari di mana Gibran dan Gian tepat menyelesaikan semua rangkaian tes, Gibran menagih janji Gian padanya. Sebenarnya Gian belum membeli harmonika pada saat itu, tapi karena Gibran memaksa, mau tak mau Gian pergi ke toko harmonika seorang diri. Awalnya Gibran ingin ikut, tapi Gian melarang dan menyuruhnya untuk pulang lebih dahulu. Dan tidak disangka, saat perjalanan Gian membeli harmonika, ia mendapat tiket istimewa untuk menggapai mimpinya lebih cepat. Dan hal itulah yang disesali oleh Gibran. Ia kesal pada kakaknya. Gibran sudah bersusah payah untuk masuk sekolah kedinasan, kenapa hanya kakaknya yang bisa lolos tanpa tes apapun lagi? Seandainya Gibran bisa memutar waktu, ia menyesal karena tidak sabar pada janji kakaknya. Jika waktu itu ia sabar, mungkin kakaknya tidak mendapat tiket istimewa dan mereka berdua tetap berjuang menunggu pengumuman kelulusan. Atau seandainya waktu itu ia ikut bersama Gian untuk membeli gitar, maka ia pun akan mendapatkan tiket istimewa juga bersama-sama menggapai mimpi lebih cepat, tanpa harus menunggu seperti sekarang. Gibran berhenti setelah putaran kedua. Ia mengambil air minum, kemudian duduk di sana. Senyum Gibran mengembang ketika ia mengeluarkan harmonika yang dibawanya. Harmonika itu adalah harmonika kakaknya yang baru dibeli seminggu yang lalu. Gibran mulai meniup harmonikanya, menyajikan alunan melodi random tapi sopan masuk ke telinga. Harmonika ini memang harmonika biasa, tapi sebenarnya ada beribu macam emosi yang muncul ketika Gibran memainkannya. Kesal, sedih, rindu, juga sakit menjadi satu. Ia masih belum terima karena hanya kakaknya yang mendapat tiket istimewa, meninggalkannya sendiri di sini dengan beragam emosi. Tapi kakaknya itu malah pergi seenaknya dengan tiket sialan itu. Ketika tiupan harmoninya semakin keras, sepertinya sang hidrogen mulai terbakar, bahkan sampai ada air mata yang keluar dari kedua mata bulatnya.
bukankah melihat orang yang kita sayangi bahagia akan membuat kita bahagia juga? Lalu kenapa Gibran tidak? Jangan mengira Gibran egois. Jangan mengira Gibran ini iri pada kakaknya. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian tidak tahu cerita yang sebenarnya. Gibran berhenti meniup harmonikanya ketika seseorang memanggil namanya. Gibran. Gibran, apakah kamu sudah melihat pengumuman? Belum, bagaimana denganmu? Alhamdulillah, aku lolos. Kamu juga lolos, selamat ya. Benarkah? Bagaimana dengan kakakku? Tentu saja, ia juga lolos. Turut berduka cita ya, Gibran. Terima kasih. Gian orang yang baik, pasti juga ia bakalan ditempatkan di tempat yang baik pula. Tentu saja. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Selamat ya. Hei, kalian tidak salah dengar kok. Gian memang sudah tenang di alam sana. Ia kecelakaan setelah membeli harmonika baru. Dokter tidak bisa menyelamatkannya lagi. Mimpinya ia capai lebih cepat. Gian mendapatkan tiket istimewa untuk mencapai mimpinya di alam lain. Meninggalkan dunia dan isinya, meninggalkan Gibran sendirian. Gian pergi untuk selama-lamanya.